Hai guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di channel YouTube Keras Movie. Ya, di kesempatan kali ini Mimin mencoba untuk mereview sebuah film bergenre drama komedi guys. Judulnya tuh Miss Change atau Wanita Penukar Tubuh. Hah? Kok bisa? Bisalah, masa enggak? Pasti penasaran kan? Yuk kita langsung saja ke pembahasan. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, kalian suka dengan video-video yang kami tampilkan, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe guys. Film diawali di mana kita diperlihatkan adegan cangkul-mencangkul guys, seorang pria dan wanita. Waduh, di awal film udah kayak gini ya. Dan di samping itu ada seorang pria yang merasa terganggu dengan adanya kejadian cangkul-mencangkul itu guys. Gimana enggak? Wong kejadiannya ada di kamar sebelah ya kan? Pasti suara-suara indahnya pasti kedenger gitu ya. Keesokan harinya di pagi hari ada seorang pria yang sedang sarapan pagi di meja makan guys. Pria itu bernama Hyun Go. Tapi tak lama kemudian datang seorang pria dari kamar yang berbeda dengan berbaju rapi dengan membawa tas guys. Pria ini tiba-tiba langsung mencekik Hyun Go dengan tangannya guys dan mengatakan, "Jangan bawa wanita ke rumah ketika ada aku." Ternyata dia adalah pria bernama Lee Jae-chil. Usut punya usut nih guys, Lee Jae-chil ini adalah seorang pengacara terkenal di sebuah perusahaan guys. Tapi nih, dia adalah seseorang yang mempunyai sifat pemalu terhadap wanita. Terbukti nih, ketika dia ribut dengan Hyun Go tadi, seketika seorang wanita keluar dari kamar yang berbeda. Saat itulah wanita itu menyapa Jae-chil. Jae-chil ini hanya menunduk guys dan tidak berani menatap wajah wanita itu. Wajahnya cantik kok bisa takut gitu ya. Aneh nih orang. Wanita itu pun bertanya, "Apakah kamu tidak bisa menatap aku?" Namun pengacara Chil hanya terdiam guys. Malah si Hyun Go bilang dasar pengecut kepada Jae-chil. Dia juga mengajari bagaimana memberikan sapaan yang benar kepada seorang wanita sambil memegang dahu Jae-chil. Tapi si Jae-chil malah menepis tangan dari Hyun Go guys dan meninggalkan mereka berdua. Scene pun berpindah di mana Jae-chil sampai di kantor di mana dia bekerja guys. Baru masuk ruangan, Jae-chil sudah mendapatkan cacian dari sang bos. Ini disebabkan karena pengacara Jae-chil selalu gagal dalam menyelesaikan kasus di pengadilan. Dan penyebabnya juga aneh ya guys, yaitu karena dia bertemu dengan seorang perempuan, baik itu di pengadilan ataupun dengan pengacara yang lain. Ini yang membuat sang bos bertambah marah dan mengusir Jae-chil dari ruangan. Bayangin di pengadilan ketemu cewek ya, hakimnya juga perempuan. Dia malah takut gitu ya, nggak bisa menatap. Aduh, pengacara macam apa ini ya. Oke lanjut. Setelah Jae-chil keluar dari ruangan hanya beberapa langkah saja, pengacara Chil ini kembali dipanggil oleh sang bos. Dan si bos mengatakan jika kamu kalah lagi, ini akan menjadi kekalahan ketujuhmu berturut-turut. Pengacara Chil pun hanya terdiam dan membungkukkan kepalanya guys. Di sisi lain, rekan kerja sekantornya menggosipkan si Jae-chil guys. Kenapa dia kok nggak dipanggil pengacara Lee, melainkan pengacara Chil? Rekan kerjanya itu malah mengatakan jika Jae-chil tidak bisa apa-apa guys. Jae-chil mendengarkan percakapan itu dan sempat menatap rekan kerjanya itu guys. Tapi Jae-chil tidak berkata-kata dan meninggalkan ruangan. Jae-chil di ruangannya sedang melanjutkan pekerjaan guys. Namun tiba-tiba seorang perempuan masuk ke dalam ruangannya dan mengatakan, "Opa, apa kau sibuk?" Wanita itu bernama So Hyun atau pengacara Kim. Dia mendekati Jae-chil sembari membuka bajunya guys. Wah, ini kalau kalian lihat ya, pasti akan terjadi adegan cangkul-mencangkul lagi guys. Aduh, di sini kita ditampakkan ya dua gunung yang sangat indah guys. Aduh, udah jangan kebayang-bayang bahaya ini.
Nah, di sisi lain, Jae-chil hanya terdiam dan melongo melihat So-hyun membuka bajunya, guys. Tiba-tiba, So-hyun jongkok dan mengatakan kepada pengacara Chil bahwa dia akan menang lain kali dan aku akan menghiburmu sekarang. Waduh, ini sih udah tanda-tanda, guys ya. Tanpa panjang pikir, So-hyun hendak membuka celana dari pengacara Chil. Namun, pengacara Chil sempat menolak dan pada akhirnya So-hyun pun berhasil membuka celana dari Jae-chil, guys. Dan alhasil si So-hyun pun menghisap madu manis yang sangat segar, guys. Parah men, parah. Di sini guys, Jae-chil sangat menikmati kejadian itu. Tapi nih ya, tiba-tiba dia dipanggil seorang perempuan yang memanggilnya dengan nama Sunbae. Jae-chil pun bangun dan ternyata tadi itu hanya mimpi, saudara-saudara. Aduh, padahal Jae-chil udah menikmati ya. Dan ternyata wanita itu adalah So-hyun yang masuk ke ruangan pengacara Chil dan mengatakan jika Jae-chil sedang mimpi indah, guys. Seketika Jae-chil kaget dan mengatakan jika pengacara Kim ada di sini. Dan dia juga bilang bagaimana dengan kasusmu. Pengacara Kim pun bilang jika dia menang, guys. Jae-chil memuji pengacara Kim atas keberhasilannya yang menang beruntun. Pengacara Kim juga berterima kasih atas saran dari Jae-chil sebelumnya, guys, yang membuat dia menang di kasusnya kali ini. Tak hanya itu, ternyata pengacara Kim meminta pertolongan untuk menemui kliennya karena dia mau menjumpai si bos, guys. Pengacara Chil pun mengiyakan ucapan pengacara Kim. Pengacara Chil pun menemui kliennya di ruangan, guys. Kliennya mengatakan jika suaminya pasti berselingkuh dan dia masih belum mempunyai bukti yang kuat untuk menceraikan suaminya. Jadi, dia harus memergoki suaminya itu, guys. Tapi di sini pengacara Chil malah bengong melihat belah duren milik kliennya itu, guys. Parah banget nih orang ya. Aduh, parah. Ketika kliennya memanggil pengacara Chil, dia menjawab jika tidak perlu memergoki suaminya. Cukup membawa pesan SMS yang dikirim suaminya sudah bisa menjadi kekuatan hukum. Dan kliennya pun mengatakan, "Sungguh?" Namun Jae-chil tidak menjawab, malah bengong lagi melihat belah duren milik kliennya, guys. Waduh, ini bencana, guys ya. Kliennya pun yang menyadari itu langsung menampar pengacara Chil dan mengatakan dasar mesum. Plak. Aduh, langsung merah pipinya, guys. Melayanglah tangan klien itu ke pipi pengacara Chil, guys. Kena batunya kan? Scene berpindah di mana pengacara Chil dan Hyun-go di sebuah bar. Dan ternyata pengacara Chil menceritakan kejadian tadi ke temannya, guys. Hyun-go bertanya kenapa dia menatap payudaranya. Tapi Jae-chil membuat alasan kalau dia melihat jakunya bukan payudaranya, guys. Di sisi lain, dia tidak mau masuk kerja karena dia dipanggil pengacara Chil. Sebab kegagalannya dalam menangani kasus dan penakut di depan wanita, guys. Hyun-go menawarkan pengacara Chil untuk ke psikiater bernama Jak Sajo. Bahkan, temannya itu juga mengatakan jika dia bercinta maka masalahnya akan selesai. Namun Jae-chil bilang jika Hyun-go selalu mengarahkannya ke seks, guys. Tapi nih ya, pengacara Chil malah balik bertanya kepada Hyun-go apakah seks itu enak. Dia menjawab tentu. Dan dia pun ingin mengajari pengacara Chil, guys. Dia langsung memperagakan mulai dari memegang kepala hingga menuju ke bagian yang lainnya, guys. Namun guys, di sisi lain pengacara Chil malah bengong nih melihat cewek cantik lewat di hadapannya. Sontak, Hyun-go memukul kepala Jae-chil, guys. Tapi pengacara Chil tidak marah. Malah dia menanyakan pria seperti apa yang akan menidurinya. Hyun-go pun menjawab, aku pastinya. Dia pun mendekati wanita itu dan menggodanya. Tapi Hyun-go gagal, guys. Malah si wanita itu mengatakan dia adalah pembual dan menyuruhnya pergi dan merayu yang lain saja. Kasian nih. Keesokan harinya pengacara Chil sedang duduk di sebuah taman dan tiba-tiba dia didatangi oleh salah satu rekan kerjanya. Dia mengatakan akhirnya kau memenangkan 1 dari 6 kasus. Tapi pengacara Kim masih yang terbaik. Inilah definisi memuji tapi menjatuhkan. Singkat cerita, pengacara Chil diajak makan bersama oleh bos dan juga pengacara Kim ada di sana, guys.
Sang bos menyambutnya dengan kata selamat dan menuangkan secangkir minuman kepada pengacara Chil. Di sisi lain, pengacara Kim juga mengucapkan selamat kepada Jae-chil guys. Mereka pun bersulang untuk merayakan kemenangan itu. Setelah mereka merayakan kemenangan, mereka bertiga pun pulang dalam keadaan mabuk guys. Bahkan ketika pengacara Kim hendak pulang menaiki taksi, si bos ngelantur dan tidak memperbolehkan pengacara Kim untuk pulang guys. Sambil sempoyongan, pengacara Chil membopong sang bos guys. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Pengacara Chil sampai di tujuan dan dia turun dari taksi dalam keadaan hujan guys. Dia sempat berteduh namun dia melanjutkan perjalanannya. Nah, di tengah perjalanan, dia menemukan seorang wanita yang tergeletak di tempat sampah. Dan tampaknya wanita itu yang digoda Hyun-go tadi di bar sebelumnya guys. Pengacara Chil pun panik dan mencoba membangunkan wanita itu. Tanpa pikir panjang, dia pun membawa wanita tersebut dan menggendongnya untuk dibawa ke rumahnya guys. Sesampainya di rumah, Jae-chil mandi dan memperbaiki HP-nya guys. Setelah itu, dia menghampiri wanita yang dibawa tadi dan membangunkannya. Tapi wanita itu masih belum bangun. Dia mengecek lagi apakah wanita ini masih hidup. Dan ternyata dia tidak merasakan adanya nafas dari sang perempuan. Karena panik dia pun menelpon polisi lewat ponselnya, namun tidak bisa dihubungi. Di sisi lain, dia melihat video di mana rekan kerjanya berbicara dengan klien dari pengacara Kim guys. Kliennya menjelaskan bahwasanya pengacara Chil adalah seorang mesum. Alhasil, pengacara Chil pun membayangkan dia dibawa polisi dan pengacara Kim mengatakan pria mesum tidak berguna guys. Dia pun panik dan mencoba membangunkan wanita itu lagi. Namun ketika dia mau mengangkat wanita itu, pengacara Chil pun terjatuh bersama tubuh wanita itu guys. Alhasil, wanita itu berada di atas badan pengacara Chil. Tidak hanya itu, tiba-tiba wanita itu terbangun guys. Dan anehnya lagi, arwah dari pengacara Chil berpindah ke tubuh wanita itu. Wah, kok bisa ya? Ya, bisalah, namanya juga film. Ya, di sini Jae-chil yang berada dalam tubuh wanita masih kebingungan dan tidak paham dengan apa yang terjadi. Bahkan dia juga melihat tubuhnya sendiri sedang terbaring tanpa nafas guys. Dan film Miss Change pun dimulai. Scene berpindah yang memperlihatkan Hyun-go baru saja mandi dan mendengar suara ponsel yang berbunyi guys. Dia pun mencari ponselnya. Setelah menemukan, dia melihat ada panggilan dari pengacara Chil guys. Namun, di sini Hyun-go kaget karena suara dari telepon itu seorang wanita. Dia pun menanyakan bagaimana kamu bisa menggunakan ponsel Jae-chil. Wanita itu pun menjawab ini dalam keadaan darurat. Jae-chil sudah mati. Tapi Hyun-go bilang jika Jae-chil itu tidur seperti orang mabuk guys. Hyun-go masih tidak percaya dan dia bilang gak mau pergi. Tapi wanita itu ngotot bilang jika Chil telah mati. Akhirnya Hyun-go pun percaya dan meminta wanita itu untuk tidak pergi dari kediaman Jae-chil guys. Singkat cerita, Hyun-go pun sampai di kediaman Jae-chil dan melihat Jae-chil sudah terbaring di lantai guys. Hyun-go lalu mencoba membangunkan Jae-chil dan alhasil dia tidak bangun. Lalu Hyun-go pun menuduh wanita itu yang telah membunuh Jae-chil dengan alasan karena dia adalah pengacara kaya. Sontak, wanita itu pun menampar Hyun-go guys. Padahal dia nggak tahu ya yang ada di dalam tubuh wanita itu adalah Jae-chil. Susah nih. Wanita itu pun menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Hyun-go. Dia bilang jika dia adalah Jae-chil. Memang tubuhnya bukan dia tapi pikirannya adalah dia. Dan dia mengatakan kalau dia adalah Jae-chil teman karibnya. Dan dia juga mengatakan kalau dia menutup matanya ketika dia memenangkan kasus sesuai dengan perkataan Hyun-go sebelumnya. Namun, Hyun-go masih belum percaya dan menuduh dia jika Jaksa Jo telah mengirimnya untuk membunuh Jae-chil guys. Jadi guys, Jaksa Jo ini kalah di pengadilan dengan pengacara Chil guys. Singkat cerita, Hyun-go masih belum percaya jika wanita itu adalah Jae-chil guys. Wanita itu terus memberikan pernyataan kepada Hyun-go agar dia percaya yang ada di dalam dirinya adalah Jae-chil. Salah satunya dengan mengatakan jika Hyun-go pernah dibawa ke urologi bersamanya, bukan dengan ibunya. Dan dia juga bilang setelah operasi kemaluannya pun membesar dan Hyun-go sangat senang dengan itu.
Dan satu lagi, Jae-kil bilang jika Hyun-go telah menggoda So-hyun, padahal dirinya lah yang menyukainya dulu. Bahkan, Jae-kil juga bilang jika dia yang menulis surat untuk So-hyun ketika Hyun-go melakukan wajib militer guys. Tapi, Hyun-go menyangkalnya dan mengatakan jika So-hyun lah yang mendekatinya dulu guys. Hyun-go masih kebingungan bagaimana bisa Jae-kil menjadi seorang wanita. Dia pun menjelaskan lagi kepada Hyun-go awal mula dia bertemu dengan wanita itu hingga dia membawanya ke rumah. Dan juga dia bilang ketika wanita itu jatuh ke atas badannya, dia pun berubah menjadi wanita guys. Setelah lama menjelaskan, Hyun-go mencoba mencari solusi di internet guys. Salah satunya yaitu menabrakkan dirinya ke mobil. Namun dia tidak setuju guys. Selanjutnya, yin atau tidur bersama. Tapi Jae-kil masih saja menolak. Kemudian yang terakhir dia mengatakan dengan sambaran petir. Mereka pun mencoba melakukan percobaan dengan sambaran petir di tengah hujan guys. Namun meskipun ada petir, mereka tidak berhasil dan ujung-ujungnya mereka pun kembali ke dalam rumah dengan keadaan basah kuyup. Begitupun dengan mayat dari Jae-kil guys. Scene pun berpindah memperlihatkan Jae-kil sedang membuka bajunya karena basah kuyup guys. Dan Hyun-go pun bengong dibuatnya. Lanjut, ketika Jae-kil masuk ke kamar mandi, si Hyun-go ini mengintipnya dari luar guys. Dan melihat wanita itu kesusahan membuka tali penghubung dua gunungnya guys. Aduh parah nih, kayaknya Hyun-go memang jago ya. Alhasil Hyun-go pun membantu membukakan tali pengaitnya itu guys. Tapi si Hyun-go masih belum beranjak dari tempatnya tadi. Dan dia malah ngeliatin Jae-kil mandi guys. Hahaha. Sontak dia pun marah kepada Hyun-go dan mengancam akan diurologi lagi guys. Hyun-go pun pergi dan Jae-kil menutupi kedua gunungnya guys. Keesokan harinya Jae-kil yang masih menjadi wanita itu pun sarapan pagi. Dan Hyun-go juga terlihat bangun tidur dan menemani Jae-kil sarapan. Hyun-go bilang jika dia akan mengajak Jae-kil ke suatu tempat guys. Yaitu seorang peramal yang pernah mengatakan jika Hyun-go akan gagal ujian sebanyak 8 kali. Ternyata Hyun-go mengajak Jae-kil untuk berbelanja baju di sebuah toko yang mewah guys. Di sana Jae-kil mencoba beberapa baju yang ditawarkan oleh penjaga toko itu. Dan akhirnya pun dia menemukan bajunya yang pas guys, sesuai dengan kemauan Hyun-go, yaitu memperlihatkan belahan gunungnya guys. Setelah mereka berbelanja baju, Hyun-go mengajak Jae-kil untuk makan di sebuah restoran guys, sembari menunggu peramal itu. Setelah mereka makan, Hyun-go dan Jae-kil pun beranjak ke tempat si peramal guys. Di sana mereka langsung bertemu dengan peramal yang agak miring ya guys. Kayaknya sih setengah cewek setengah cowok ya. Singkat cerita, peramal ini pun menyampaikan hal-hal yang tidak masuk akal guys, yang membuat Jae-kil ingin pergi dari sana. Namun ketika dia beranjak pulang, sang peramal mengatakan jika seorang pria terjebak di tubuh wanita. Sang peramal kali ini benar dan dia mengatakan bisa menyembuhkan semuanya dengan jimat yang dia berikan. Namun, karena harganya yang mahal membuat mereka berdua mengurungkan niatnya. Scene pun berpindah di mana mereka berdua sudah bersiap melakukan apa yang sebelumnya sudah direncanakan guys, yaitu tidur bareng. Tapi ketika Hyun-go hendak mencium Jae-kil, dia malah menendang si Johnny milik Hyun-go guys. Aduh, kebayang gak ya sakitnya? Rencana pun gagal, bahkan Hyun-go pun marah kepada Jae-kil. Cerita berpindah di mana mereka berdua sudah berada di dalam rumah lagi guys. Dan Jae-kil kembali bercerita awal mula dia menemukan wanita itu dan mengalami kejadian saat ini. Setelah bercerita, dia menemukan cara yaitu mencium bibir dari Jae-kil guys. Karena sebelumnya ketika wanita itu jatuh ke badan Jae-kil, mengenai bibirnya dan membuat arwahnya berpindah ke tubuh Jae-kil guys. Alhasil, Hyun-go pun menyuruh Jae-kil mencium bibir dari mayatnya sendiri guys. Dan boom, arwah Jae-kil pun berpindah lagi ke tubuh aslinya guys. Di sini Hyun-go membangunkan wanita itu yang dikiranya adalah Jae-kil. Ternyata setelah melihat ke belakang dia kaget dan melihat Jae-kil sudah kembali. Sontak mereka berdua pun bergembira dan saling berpelukan. Di sisi lain mereka juga memikirkan tindakan selanjutnya untuk perempuan itu guys.
Keesokan harinya di kantor pengacara Chil, dia memanggil rekan kerjanya untuk mengidentifikasi siapa perempuan itu dengan memberikan foto dan sidik jari guys. Setelah rekan kerjanya mengiyakan kemauan dari pengacara Chil, dia pun keluar. Tapi tiba-tiba pengacara Kim masuk ke dalam ruangan dan membuat pengacara Chil terkejut guys. Dan ternyata pengacara Kim ini mau mengajak pengacara Chil untuk bertemu dengan tim hukum Jin Yong. Dia pun bergegas membawa barang-barangnya. Mereka berdua menuju lokasi dengan jalan kaki guys. Di tengah perjalanan pengacara Kim hampir terjatuh, tapi beruntung pengacara Chil membantunya. Lalu mereka berhenti sejenak dan pengacara Kim mengucapkan terima kasih kepada pengacara Chil karena sudah membantunya. Nah, di sini pengacara Kim bernostalgia dan mengingat kembali ketika dia mendaki gunung Yumyeong bersama Hyun Go dan juga pengacara Chil guys. Dia mengatakan kalau dulu pernah pingsan dan mereka berdua yang menggendongnya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Scene pun berpindah dan memperlihatkan pengacara Chil dan juga semua rekan kerjanya makan malam bersama bosnya guys. Pengacara Chil tidak makan. Dia ternyata tidak menyukai sup daging anjing. Namun, pengacara Kim mencoba membujuk pengacara Chil dan memberi sepotong daging kepada pengacara Chil guys. Setelah makan malam selesai, mereka semua hendak pulang ke rumah masing-masing. Namun sang bos pamit duluan guys dengan naik taksi. Sementara yang lainnya berencana akan mengunjungi salah satu bar yang ada di seberang guys. Tapi di saat rekan kerjanya menawarkan ikut kepada pengacara Chil dengan nada ejekan, dia akhirnya malah menolak dan ingin pulang saja guys. Sesampainya di rumah pengacara Chil bertemu dengan temannya yaitu Hyun Go. Dia pun curhat dan ingin kebar kepada Hyun Go guys. Namun Hyun Go awalnya tidak mau karena dia tidak akan kebar bersama seorang lelaki. Tapi di sini pengacara Chil mengatakan dia akan menggunakan tubuh perempuan itu guys. Singkat cerita mereka berdua sudah berada di dalam bar guys. Dan pengacara Chil menggunakan tubuh perempuan itu yang sebelumnya sudah melakukan ritual mencium bibirnya. Sehingga dia bisa bertukar tempat. Di dalam pengacara Chil melihat teman-temannya berjoget bersama. Tiba-tiba pengacara Chil juga berjoget dan mendekati rekan kerjanya yang sempat mengejeknya tadi guys. Di sisi lain, Hyun Go menemukan target untuk dia goda. Namun ketika hendak ia ikuti, dia bertemu dengan pengacara Kim. Dan dia menanyakan kabar dari Hyun Go guys. Tapi pengacara Chil yang melihat kejadian itu merasa kesal dengan Hyun Go. Singkat cerita, dia pun meninggalkan pengacara Kim dan mengejar perempuan tadi guys. Scene berpindah di mana pengacara Chil berada di rumahnya dengan muka murung guys. Hyun Go pun datang dan mengatakan apakah dia cemburu dengan perlakuannya tadi. Dia bilang jika pengacara Kim masih menyukainya. Dan tiba-tiba dia menawarkan kepada Hyun Go untuk menjadi seorang pengacara kepada Hyun Go guys. Awalnya dia tidak mau. Tapi setelah dipaksa oleh pengacara Chil, dia pun mau melakukan itu dengan ritual mencium bibir perempuan itu lagi sebagai perantara agar tubuh Hyun Go berpindah ke tubuh Chil, begitupun sebaliknya. Alhasil mereka pun berhasil. Hyun Go menjadi seorang pengacara dan mengubah gaya rambut Chil juga guys. Pokoknya kelihatan lebih keren lah ya. Di sisi lain Hyun Go mempunyai sifat yang berbeda tidak seperti sebelumnya karena di dalam tubuhnya adalah arwah dari pengacara Chil guys. Nah di sini nih mereka pun beraksi sebagai peran mereka masing-masing. Bahkan rekan kerja pengacara Chil semuanya bingung dengan penampilannya yang berbeda guys. Di sisi lain pengacara Chil makan bersama dengan pengacara Kim dengan menggunakan tubuh Hyun Go guys. Pengacara Kim sempat menanyakan kenapa dia terlihat sedikit berbeda. Dia terlihat lebih dewasa. Hyun Go tengah berduduk santai di ruang tamu kantor. Lalu rekan kerjanya menghampiri Hyun Go dan menanyakan kenapa dia tidak memejamkan mata lagi seperti dulu saat di pengadilan. Padahal hakim dan pengacara lain adalah perempuan. Hyun Go hanya tersenyum dan rekannya pun meninggalkan dia guys. Di malam harinya pengacara Chil curhat kepada temannya guys, Hyun Go, bahwasanya pengacara Kim masih menyukai Hyun Go. Tapi dia masih mencoba untuk menghibur pengacara Chil guys. Dan dia menyuruh pengacara Chil untuk meniduri pengacara Kim dan mencampakkannya. Maka Jae Chil bisa mendapatkan pengacara Kim guys.
Di tempat lain, Hyun Go bersama bos dari pengacara Chil di sebuah restoran guys. Mereka berbincang-bincang dan menawarkan sebuah kasus kepada Hyun Go. Dan ini katanya kasus besar sih. Jadi ada kliennya yang bernama Nyonya Hong yang ingin menceraikan suaminya yang diduga selalu selingkuh di belakangnya. Nah, suaminya ini adalah seorang miliarder terkenal dan kaya raya guys. Namun, masalahnya adalah Nyonya Hong tidak mempunyai bukti kuat untuk menceraikan suaminya guys. Maka dari itu, bosnya memerintahkan dia menangani kasus ini. Dan di sini Hyun Go memikirkan bagaimana cara bisa mendapatkan bukti-bukti itu guys. Di tempat lain, pengacara Kim menemui pengacara Chil di ruangannya dan dia mengatakan jika dirinya makan berdua dengan Hyun Go guys beberapa waktu lalu. Dia juga bilang apakah pengacara Chil tidak keberatan. Pengacara Chil pun menjawab dengan santai guys. Tapi pengacara Kim malah ngambek dan keluar dari ruangan. Nah, pengacara Kim nggak tahu ya padahal di tubuh Jae Chil adalah Hyun Go. Keesokan harinya pengacara Chil menelpon pengacara Kim untuk mengajak naik gunung guys. Dan pengacara Kim pun mau dari ajakan pengacara Chil. Singkat cerita mereka berdua mendaki bersama gunung yang dulunya pernah dinaiki bersama Hyun Go juga guys. Setelah itu mereka pun sampai di sebuah jembatan. Di sana mereka berdua bercerita tentang masa lalunya, di mana pengacara Kim yang ditangkap oleh Hyun Go yang hendak mau jatuh guys. Tapi sebenarnya yang menangkap adalah Jae Chil ya. Scene pun berpindah di mana hari sudah malam guys. Di sini kita diperlihatkan Jae Chil sedang pemanasan guys. Gak tahu mau ngapain nih orangnya. Tapi setelah pengacara Kim masuk ke kamar, wah udah pasti adu mekanik ini ya. Mereka pun naik ke atas kasur dan Jae Chil memberanikan diri untuk membuka baju tidur dari pengacara Kim guys. Sebenarnya nih ya, pengacara Kim tidak mau dan memegang tangan Jae Chil agar tidak dibuka. Tapi ternyata dia pun mau guys. Dan hasilnya mereka pun cangkul-mencangkul. Aduh, parah banget sih. Nah, di sini ya, pengacara Kim sangat menikmati malam-malam indahnya ini guys. Keesokan harinya Jae Chil pun bangun dan mengajak pengacara Kim untuk segera bangun karena takutnya di jalanan nanti macet gitu guys alasannya ya. Tapi Jae Chil menggunakan dengan nada yang agak cuek. Jadi pengacara Kim juga agak heran dan dia mencoba memegang tangan Jae Chil. Akan tetapi Jae Chil langsung menangkisnya guys. Pengacara Kim pun marah dan meninggalkan Jae Chil sendirian di kamarnya. Singkat cerita, Jae Chil sudah berada di rumah dan Hyun Go juga datang guys. Jae Chil bilang jika sudah mencapakan pengacara Kim. Lalu Hyun Go bilang jika kita harus seperti ini dulu dalam seminggu. Lalu Jae Chil bilang jika dia mau tidur dalam seminggu ini guys. Keesokan harinya Hyun Go menggendong perempuan itu keluar rumahnya dan memasukkannya ke mobil. Rupanya dia akan menggunakan wanita itu untuk menyelesaikan kasusnya guys. Singkat cerita, dia pun sampai di parkiran mobil dan sudah bertukar tubuh dengan wanita tadi. Dia pun menelpon targetnya, yaitu suami dari Nyonya Hong guys. Setelah itu dia masuk ke dalam kamar target, namun dia hanya mengambil barang-barang dan identitas si target ini guys. Setelah mendapatkan, dia pun kabur menuju ke mobilnya lagi. Hyun Go pun sampai di mobil dengan tubuh perempuannya. Namun dia kaget karena pintu mobilnya terbuka dan tubuh Jae Chil menghilang. Dia mencoba bertanya kepada petugas kebersihan dan dia bilang jika orang yang mati tadi sudah dibawa ke ruang jenazah guys. Panik gak? Panik lah pastinya ya. Di sisi lain pria tadi keluar dari kamarnya dan mencoba mengejar Hyun Go guys. Dia pun berlari sekuat tenaga. Scene pun berpindah di mana Hyun Go dan Jae Chil berada di ruang jenazah guys. Jae Chil marah-marah kepada Hyun Go. Akan tetapi Hyun Go bilang ini untuk menyelesaikan kasusmu. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk mengambil tubuh Jae Chil. Singkat cerita, mereka pun bertemu penjaga mayat dan mengantarkan dia ke tubuh Jae Chil. Hyun Go di sini mempunyai tugas untuk mengalihkan perhatian penjaga tadi. Sedangkan Jae Chil membawa tubuhnya keluar. Awalnya sih berhasil, tapi Jae Chil menjatuhkan mayatnya dan membuat penjaga itu kaget dan masuk ke ruangan lagi. Setelah dilihat ternyata tubuh Jae Chil kembali hidup.
alias sudah bertukar arwah dengan Hyun Go guys. Hahaha, di sini petugasnya pun pingsan ya. Aduh. Yang gimana nggak pingsan ya, orang meninggal tiba-tiba hidup, malah yang mati yang satunya gitu ya. Nah mereka pun bergegas untuk meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan Jae-chil marah-marah kepada Hyun Go guys. Singkat cerita mereka pun sampai di rumah. Di sana mereka memikirkan bagaimana menyingkirkan wanita penukar tubuh itu. Dan Jae-chil mengancam Hyun Go untuk tidak menggunakan tubuh itu lagi. Kemudian Jae-chil berlari keluar rumah guys, nggak tahu mau kemana gitu ya. Rupanya dia mau menemui pengacara Kim. Dan di jalan dia juga teringat dengan kejadian yang sebelumnya. Singkat cerita, dia pun sampai di depan rumah pengacara Kim. Pengacara Jae-chil mengetuk pintu dan akhirnya pengacara Kim keluar guys. Nah di sini pengacara Jae-chil mencoba untuk mengungkapkan perasaannya kepada pengacara Kim. Namun, pengacara Kim hanya tertawa dan tersenyum. Dan dia sempat heran ya, kenapa tidak 10 tahun lalu dia mengatakan ini. Dan pengacara Chil pun sedikit terpancing ya, dan dia menceritakan sebenarnya yang terjadi. Dan dia juga sempat mengatakan jika Hyun Go dengan pengacara Kim sudah bersetubuh di salah satu penginapan ya guys ya. Dan di sini membuat pengacara Kim sedikit marah. Nah, belum juga pengacara Chil melanjutkan ceritanya, pengacara Kim pun marah dan pergi. Lalu dia menutup pintu rumahnya. Tidak sampai di situ, mereka berdua sama-sama berdiri di sebelah pintu yang memisahkan mereka guys. Mereka berdua sama-sama sedih dan pengacara Kim masuk ke dalam rumahnya guys. Jadi di sini guys, kisah cinta Jae-chil ini ditolak oleh pengacara Kim. Sedih ya? Sedih lah, masa enggak? 10 tahun loh. Jae-chil pun membawa wanita ini ke sebuah tempat pemberhentian bus atau yang sering kita sebut dengan halte. Nah, di sana juga dia memberikan sebuah jaket kepada wanita itu dan meninggalkan dia sendirian guys. Namun tak berselang lama ketika pengacara Jae-chil pergi, ada seorang nenek yang datang dan menghampiri wanita itu. Dia ngoceh-ngoceh sendiri ya, dan dia mengatakan jika tidak baik wanita muda masih belum menikah tidur di luar atau di tempat umum. Nah, ketika sang nenek ini membangunkan wanita tersebut, dia pun jatuh dan menimpa sang nenek tersebut. Dan posisinya seperti Jae-chil dulu ya guys ya, yaitu tubuhnya berada di atas tubuh sang nenek. Dan memang kebetulan ya, tubuh neneknya ini atau bibirnya mencium bibir wanita tadi, sehingga arwahnya pun berpindah kepada nenek itu guys. Aduh, sontak ya, neneknya langsung berubah menjadi anak muda dan dia merasa benar-benar gembira. Sebenarnya sih neneknya juga bingung awalnya, tapi dia tidak pikir panjang dan langsung melanjutkan perjalanannya guys. Nah, di jalan dia menemukan seorang pria yang berkendara dengan sepeda motor gede atau monkey. Dia mencoba untuk memberhentikan dia dan akhirnya pria itu pun berhenti dan nenek tersebut diperbolehkan untuk ikut dengan pria tersebut guys. Alhasil nenek pun berboncengan dengan pria itu menuju nggak tahu kemana. Di sisi lain pengacara Chil baru pulang dari kantornya guys, tapi dia melihat masih ada pengacara Kim yang masih belum pulang juga. Nah, di sini pengacara Chil mencoba masuk ke dalam ruangan pengacara Kim dan dia mengajak untuk pulang bersama. Dan di sana juga pengacara Chil menawarkan makan malam ya bersama pengacara Kim. Sebenarnya pengacara Kim awalnya menolak ya, tapi alhasil dia pun mau dan mereka pun pulang bersama. Nah, endingnya ternyata gak pacaran ya, ternyata hanya sebatas teman. Aduh, sad boy. Oke guys, itu dulu ya review kita kali ini. Dan film Miss Ching pun berakhir ya. Dan semoga kalian terhibur dengan video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Dan tunggu review-review film kita selanjutnya. Terima kasih, Mimin pamit, bye-bye.